wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak, apa kabar semuanya? Alhamdulillah, luar biasa, Allahu Akbar. Masih semangat belajarnya? Masih, Alhamdulillah masih semangat ya. Oke, sebelum memulai pembelajaran pada pagi hari ini, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Untuk doa silakan dipimpin oleh ketua kelas. Amin. Baik, apakah hari ini ada yang izin tidak masuk? Oh, ada siapa? Angel. Iya, Angel tidak masuk karena apa? Sakit. Oke, karena sakit kita doakan semoga Angel lekas sembuh ya dan dapat mengikuti pembelajaran seperti biasa. Baik, sebelum memulai pembelajaran, ayo kita nyanyi dulu. Siapa yang mau nyanyi? Iya, semuanya mau nyanyi ya. Oke, kita nyanyi Garuda Pancasila. Ayo kita nyanyi bersama-sama. 1, 2, 3. Garuda Pancasila, akulah pendukungmu. Patriot proklamasi, sedia berkorban untukmu. Pancasila dasar negara, rakyat adil makmur sentosa. Pribadi bangsaku, ayo maju, maju, ayo maju, maju, ayo maju, maju. Oke, minggu kemarin kita sudah belajar tentang definisi interaksi. Nah, hari ini kita akan belajar tentang bentuk-bentuk interaksi manusia dengan lingkungannya. Nah, tujuan pembelajaran kita pada pagi hari ini yaitu untuk mengetahui apa saja bentuk-bentuk interaksi manusia dengan lingkungannya. Nah, siapa yang masih ingat minggu kemarin kita belajar tentang interaksi? Apa itu definisi dari interaksi? Iya, benar. Interaksi adalah suatu tindakan yang terjadi antara dua atau lebih objek yang saling mempengaruhi. Jadi, keduanya itu saling mempengaruhi. Contoh interaksi kemarin apa? Iya, benar. Interaksi manusia dengan manusia. Oke, sebelum melanjutkan materi hari ini, Ibu akan membagi kalian menjadi 4 kelompok. Setiap kelompok terdiri dari 5 siswa ya. Nah, sudah Ibu bagi, silahkan kalian duduk bersama teman kelompoknya masing-masing ya. Nah, selanjutnya di sini Ibu akan menampilkan sebuah cerita ya. Silahkan disimak dengan baik-baik. Nanti Ibu akan memberi kalian pertanyaan ya. Mengenal wortel. Setiap hari manusia membutuhkan asupan makanan bergizi seperti sayur-sayuran dan buah-buahan. Sayuran mengandung serat yang dibutuhkan oleh tubuh untuk mencerna makanan. Banyak sekali jenis sayuran yang dapat kita konsumsi sebagai lalapan, dimasak ataupun dibuat jus. Apapun cara menyajikannya, manfaat sayuran tetap dapat kita rasakan bagi kesehatan tubuh. Salah satu contoh sayuran yang bermanfaat bagi tubuh adalah wortel. Wortel baik untuk kesehatan mata karena mengandung vitamin A dan beta-karoten yang tinggi. Di balik manfaatnya itu ada peran petani yang sangat besar. Gede Swardana adalah salah satu petani wortel di Desa Batunya, Kabupaten Tabanan, Bali, yang membudidayakan jenis wortel lokal. Swardana memaparkan, selama masa tanam, petani rutin memberikan pupuk pada awal masa tanam. Menurutnya, pemberian pupuk di awal masa tanam sangat berpengaruh terhadap perkembangan tanaman. Pupuk yang mereka gunakan adalah pupuk organik. Hasil pertanian wortel lokal juga tidak mengecewakan. Gede Swardana menjelaskan bahwa ia mampu memperoleh omset sebesar 2 juta rupiah per bulan dengan harga jual per kilo sebesar 7.000. Untuk pemasaran, Swardana menjelaskan bahwa ia membawa wortel-wortelnya ke pasar Baturiti Tabanan. Di sana ia bertemu dengan pengepul sayur yang kemudian mendistribusikan wortel-wortelnya ke beberapa daerah di Pulau Bali. Dalam usaha bidang pertanian, ada 3 pihak yang saling bekerja sama, yaitu pemasok,
petani yang bersangkutan dan distributor yang membeli sayur-sayuran dan buah-buahan dari petani. Ada pula yang penjual sayur secara langsung membeli sayuran dari petani dan menjualnya secara berkeliling. Nah, sudah disimak ya ceritanya tadi? Sudah. Baik, selanjutnya dalam sebuah cerita tersebut terjadi proses apa sih? Oke, belum ada yang tahu ya? Belum. Nah, dalam sebuah cerita tadi ada interaksi apa tidak? Ayo, siapa yang mau jawab? Ada. Siapa? Petani. Iya, petani berinteraksi dengan siapa? Iya, ada dengan penjual. Terus ada apa? Siapa lagi? Distributor. Iya, benar. Nah, selain petani melakukan interaksi dengan penjual dan distributor, apakah petani juga melakukan interaksi dengan lingkungan alamnya? Belum tahu ya? Nah, di sini Ibu akan menjelaskan bentuk interaksi ada dua, yaitu yang pertama ada interaksi dengan lingkungan sosial dan yang kedua ada interaksi dengan lingkungan alam. Jadi, interaksi sosial yaitu hubungan-hubungan yang menyangkut hubungan antar individu, individu dengan kelompok dan kelompok dengan kelompok yang saling mempengaruhi. Interaksi sosial sangat dibutuhkan dalam kehidupan sehari-hari karena setiap individu tidak dapat hidup sendiri dalam kehidupannya ya. Pasti dalam sebuah kehidupan kita membutuhkan orang lain. Nah, yang kedua yaitu interaksi manusia dengan lingkungan alam. Apa itu? Apakah ada yang tahu? Belum. Jadi interaksi manusia dengan lingkungan alamnya, contohnya sawah, gunung, sungai, dan lain sebagainya. Dari sini, apakah ada yang ingin ditanyakan? Oke, jika tidak, Ibu akan memberi kalian tugas, yaitu tugas kalian yaitu mencari tahu interaksi manusia dengan lingkungan alam. Kegiatan apa yang dilakukan oleh manusia tersebut dengan lingkungan alamnya? Dan apa pengaruh proses tersebut dengan kehidupan manusia? Ya. Jika sudah, siapa yang ingin maju ke depan untuk menyampaikan hasil tugasnya? Ya, silahkan Via maju untuk menyampaikan hasil tugasnya ke depan ya. Dari tugas Via, ia menyampaikan bahwa 1. Contoh interaksi manusia dengan lingkungan alam yaitu manusia dan tanaman. Yang kedua, kegiatan yang dilakukan adalah menyiram tanaman. Dan yang ketiga, pengaruhnya terhadap lingkungan yaitu lingkungan menjadi sejuk karena tanaman atau pohon tersebut menghasilkan oksigen dan tanaman menjadi subur. Oke, jadi dari jawaban Via kita belajar. Apabila ada sebuah tanaman, kita harus menyiramnya agar tanaman menjadi subur dan lingkungan kita menjadi asri. Hal tersebut adalah bentuk kepedulian kita terhadap lingkungan sekitar. Bukan hanya dengan lingkungan alam ya, dengan lingkungan sosial pun kita harus berinteraksi dengan sopan, santun, peduli, kerjasama, dan lain sebagainya. Nah, jadi dari sini sudah paham semua ya? Sudah. Oke, selanjutnya Ibu akan memberi tugas kalian yaitu tugas di rumah. Minggu depan kita akan bahas tugasnya yaitu diskusikan bersama teman kelompokmu tentang interaksi manusia dan mengaitkannya dengan lingkungan sosial yang dimiliki oleh manusia. Dan bagaimana keragaman itu ditemukan dalam aspek kehidupan. Setelah itu, buatlah laporan hasil diskusi. Oke, dari tugas tersebut apakah ada yang ingin ditanyakan yang belum paham siapa? Oke, sudah paham semua ya? Selamat mengerjakan di rumah. Nah, sebelumnya siapa di sini yang ingin menyimpulkan? Hari ini kita sudah belajar tentang apa saja? Apa? Iya, benar. Interaksi. Interaksi dibagi menjadi berapa tadi?
Ia menjadi dua, yaitu ada apa saja? Interaksi manusia dengan lingkungan sosial dan interaksi manusia dengan lingkungan alam. Iya, benar. Nah, jadi hari ini kita sudah belajar tentang bentuk-bentuk interaksi. Yang pertama yaitu interaksi sosial, yaitu interaksi yang terjadi antara manusia dengan manusia. Nah, selanjutnya yaitu interaksi manusia dengan lingkungan alam. Contohnya yaitu interaksi manusia dengan tumbuhan dan lingkungan alam lainnya ya. Baik, apakah ada yang ingin ditanyakan? Oke, jika tidak, silakan pembelajaran ditutup dengan doa dan dipimpin oleh ketua kelas. Amin. Baik, sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.